Saya banyak menyerap ilmu-ilmu agama dari Habib Rizik ya. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah Amerika Serikat itu berdasarkan konsultasi dari dibuatkan dokumen arah kebijakan itu oleh Rand Corporation ini. Mereka punya kategori kira-kira begini. Iya. Yang disebut fundamentalis kalau menyuarakan syariat Islam dan khilafah. Oke, itu fundamentalis. Itu fundamentalis bagi mereka. Oke. Bagi mereka ya. Berarti FPI menyuarakan khilafah? FPI ini kan menyuarakan syariat Islam. Syariat Islam. Syariat Islam. Ya, khilafah kan ada di ininya, ada di anggaran dasar di visi misi. Pada akhirnya tujuan akhir perjuangan Rizik adalah membangun Indonesia menjadi negara Islam, negara syariah. Kalau kita mau sedikit menggunakan akal sehat kita, sebenarnya gagasan Rizik ini bisa sangat dipertanyakan. Target jangka menengah ini pelajaran buat kita semua. Semua umat Islam se-Indonesia. Nanti tahun 2019, manakala ada pemilihan presiden, pemilihan legislatif, tolong jangan pilih siapapun yang tidak pro syariat Islam. Jangan pilih siapapun yang tidak pro syariat Islam. Kader-kader FPI yang kemudian bergabung dengan ISIS dan melakukan aksi-aksi teror baik di dalam negeri dan luar negeri karena Munarman sendiri ikut dalam pembaiatan sumpah setia pada ISIS dan DPP FPI serta ceramah Rizik yang mendukung ISIS. Adapun saya ditahan atau ditangkap di kantor polisi Polda Sulawesi Selatan karena saya berbaiat kepada Daulatul Islam yang memimpin Daulatul Islam yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi saat deklarasi FPI mendukung Daulatul Islam pada Januari 2015. Saat berbaiat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI pusat pada saat itu. Nahnu nubayi'u khalifatal muslimin wallahu ala ma naqulu syahid. Saya lihat itu mendekati kebenaran. Mereka disewa oleh Pentagon, oleh Kementerian Luar Negeri Amerika untuk bagaimana bersikap dan menyikapi dunia Islam dalam konteks ini tadi. Pemerintahan yang buruk seperti yang digambarkan Rizik diatasi dengan keseimbangan kekuasaan yang menolak pemusatan kekuasaan di satu tangan pemerintahan. Presiden yang dekat ulama, dekat kiai, dekat pesantren, pro syariat Islam. Calon anggota dewan juga yang kita pilih harus yang pro syariat Islam. Perubahan FPI dari gerombolan preman berjubah menjadi kelompok teroris tidak terjadi tiba-tiba, tapi melalui proses yang sangat panjang. Dilakukan oleh FPI, saudara. Saya banyak mencoba itu juga Habib Rizik. Bagaimana strategi dari dunia barat lah kita katakan begitu ya terhadap dunia Islam, memecah-mecah dunia Islam menjadi 4 kelompok. Syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya bertanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS tidak? Takbir! Dan sungguh mengherankan bahwa Rizik menganggap bila sistem kepartaian kita ini hendak dibongkar, maka salah satu jawabannya adalah mengadakan sebuah partai yang memperjuangkan syariah Islam. Apa relevansinya? Muslim hanya boleh pilih Muslim. Dan bukan sembarang Muslim yang kita pilih. Muslim yang soleh, yang taat, yang beriman, yang takwa, yang punya komitmen dengan penerapan syariat. Nah, kalau ini kita lakukan, jadi nggak mesti nunggu 20 tahun, nggak mesti nunggu 30 tahun, enggak. 2019, kalau kita bisa rebut secara konstitusional, maka tahun 2020 syariat Islam sudah bisa jalan di Indonesia. Oh, kan itu yang diributkan oleh kelompok-kelompok yang nanti saya disebut itu sampai tadi. pada bagian itu ya, bagian politik FPI. Itu perlu penjelasan ini tuh. Itu. Perlu penjelasan itu dan tidak boleh terpleset. Tidak boleh terpleset. Yang paling fatal tentu saja baiat Munarman pada ISIS tahun 2014 dan 2015 dan anggota-anggota FPI
yang kemudian terlibat aksi-aksi terorisme. Dibiayai, disupport, dikasih publikasi, dikasih sediakan dana, mereka juga bekerja sama dengan media-media mainstream, dan itu semua saya lihat terjadi di Indonesia. Walau mengandung banyak kelemahan, gagasan Rizik ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Masalahnya, seperti saya katakan tadi, Rizik ini berpengaruh. Dan kalau dia terus menyuarakan dan menggemakannya, jangan heran kalau nanti banyak umat Islam yang tidak percaya pada demokrasi. Saya banyak memberikan itu juga kepada Habib Rizik kan. Ini dokumen-dokumen dari orang-orang Barat, saya bilang terhadap dunia. Jadi bukan cuma Indonesia, itu berlaku di seluruh dunia Islam. Mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang di kota Poso. Polisi lari, tentara lari, ribuan orang Kristen mati, saudara. Mereka lari terbirit-birit, ketakutan, teriak-teriak, minta tolong kepada Amerika, minta damai ke pemerintah pusat. Menyerap katakanlah ilmu-ilmu agama dari Habib Rizik ya selama. Mulai dari yang sederhana sebetulnya, dari cara memperbaiki sholat. Kita dulu kan sholat aja, tapi ternyata kan ada fikihnya sholat itu. Mulai dari taharonya, bagaimana tata cara sholat. Kita belajar ulang lah kira-kira begitu. Waduh, saya ini bisa menjadi murid Munarman nanti. Jadi saya cucu murid Habib Rizik. Cucunya Habib murid Habib Rizik. Jadi mulai dari hal-hal ibadah personal sampai pemikiran yang sifatnya perbedaan mazhab. Ya, perbedaan mazhab akidah. Bahkan saya dulu cuma tahunya itu perbedaan mazhab itu mazhab fikih saja, mazhab amalan. Ternyata ada mazhab akidah juga. Nah, itu yang saya banyak belajar. Ya. Jadi gimana bisa belajar? Kan beda sel. Oh, tapi diasimilasi itu ya. Kan ada waktu-waktu kan tidak di dalam ruangannya kita. Tapi bukan di hotel kan? Oh, bukan. Kita full Pak itu Pak. Kita full ya. Iya. Siapa tahu di hotel kan tiba-tiba. Bukan seperti yang lain-lain izin keluar-keluar itu. Pura-pura sakit. Pura-pura sakit, pura-pura kunjungan apa begitu. Kita enggak, kita full di situ ya. Jadi kita saling diskusi dalam waktu-waktu yang kita tidak berada dalam ruangannya, kita diskusi mendalam dan kita saling, kebetulan juga saya banyak mempelajari soal-soal Zionisme. Jadi kalau saya fungsinya memberikan data dan informasi saja. Artinya kan misalnya ada dokumen-dokumen bagaimana misalnya ini ya. Kan saya dari LBH itu sudah mulai mengambil dokumen-dokumen ini karena kita ini haus akan strategi ya. Jadi kita mengambil dokumen-dokumen misalnya yang diproduksi oleh RAND Corporation ya. Misalnya judulnya itu Civil Democratic Islam. Kemudian ada bukan RANS Entertainment, bukan RANS Entertainment ya. RAND Corporation kan, ya. RAND Corp ya. RAND Corporation ini. Ini kan satu lembaga yang lembaga konsultan lah katakanlah. Think tanknya US government dia. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah Amerika Serikat itu berdasarkan konsultasi dari dibuatkan dokumen arah kebijakan itu oleh RAND Corporation ini. Nah, jadi saya misalnya ambil contoh dokumen tentang RAND Corporation itu Civil Democratic Islam, kemudian Building Moderate Muslim, ya. Dokumen-dokumen itu kan terbitnya 2003, 2007 ya. Oh, setelah setelah peristiwa itu sih. Enggak, maksudnya itu dokumen lama atau dokumen baru? Dokumennya terbitnya 2003, ada yang 2003, ada yang 2007, ada yang 2008, dia kan terbit terus tuh. Dan itu kajian tahun itu juga? Kajian tahun itu juga. Jadi dia bukan dokumen yang revealed setelah 30 tahun, bukan? Oh, bukan. Itu memang mereka disewa oleh Pentagon, oleh Kementerian Luar Negeri Amerika untuk bagaimana bersikap dan menyikapi dunia Islam dalam konteks ini tadi. Dua dokumen itu ya. Ada juga dokumennya tentang Palestina, bagaimana format Palestina masa depan. Kita sudah tahu sebetulnya apa yang dikatakan oleh Trump sekarang, misalnya pindah ibu kota ke Yerusalem, itu sudah ada di dokumen itu. Jadi artinya itu mereka memang betul-betul melaksanakan itu kan. Nah, saya banyak menyuplai itu juga Habib Rizik. Bagaimana strategi dari
dunia barat lah kita katakan begitu ya, terhadap dunia Islam, memecah-mecah dunia Islam menjadi 4 kelompok misalnya, kelompok fundamentalis yang harus dimusuhi habis-habisan, harus dikerdilkan, kelompok tradisionalis yang digadang-gadang tapi digunakan bukan untuk bukan untuk diangkat sesungguhnya, tapi digadang-gadang untuk menghantam kelompok yang mereka sebut sebagai fundamentalis. Itu ada dalam hukum itu. Kemudian kelompok modernis yang digadang-gadang untuk nanti jadi pemimpin di dalam setiap negeri-negeri Muslim. Kemudian ada kelompok sekularis yang patut Muslim tapi sekuler, tapi ini pun tetap diwaspadai menurut dokumen. Jadi saya banyak memberikan itu juga kepada Habib Rizik kan. Ini dokumen-dokumen dari orang-orang Barat saya bilang terhadap dunia. Jadi bukan cuma Indonesia, itu berlaku di seluruh dunia Islam, baik di Timur Tengah maupun ini. Dan itu masalah pokoknya itu kenapa saya artinya tadi itu istilahnya tersesat di dunia ini tadi. Saya lihat itu mendekati kebenaran. Jadi ada 2 dokumen ini, satu Sipil Demokratik Islam, satu Building Moderate Muslim. Di mana di dokumen Building Moderate Muslim ini bagaimana strategi mereka merekrut anak-anak muda dari kalangan Islam ya untuk dijadikan baik dia sebagai kelompok tradisionalis maupun kelompok modernis untuk menghantami kelompok-kelompok yang disebut dengan fundamentalis ini, bahkan menentang penafsiran-penafsiran oleh kelompok fundamentalis katanya. Disuruh tentang. Jadi dibiayai, disupport, dikasih publikasi, dikasih sediakan dana, mereka juga bekerja sama dengan media-media mainstream. Dan itu semua saya lihat terjadi di Indonesia. Itu problemnya. Terjadi. Jadi kalau media, misalnya ya, kalau saya ini terlepas dari nilainya ya. Jadi kalau di Indonesia yang dia dimaksud dengan kelompok fundamentalis itu FPI. Menurut mereka begitu. Jadi mereka punya kategori kira-kira begini. Yang disebut fundamentalis kalau menyuarakan syariat Islam dan khilafah. Itu fundamentalis. Itu fundamentalis bagi mereka. Bagi mereka ya. Berarti FPI menyuarakan khilafah. FPI ini kan menyuarakan syariat Islam. Ya, khilafah kan ada di ininya, ada di anggaran dasar di visi misi. Kan itu yang diributkan oleh kelompok-kelompok yang. Rizik Syihab menyerukan agar Indonesia berubah menjadi negara tanpa partai politik. Menurutnya, partai politik menghancurkan Indonesia. Karena itu, partai-partai yang ada dibubarkan saja katanya. Yang maju menjadi para anggota parlemen adalah orang-orang independen yang dipilih langsung oleh masyarakat. Pendapat Rizik ini saya saksikan di media sosial. Nama kanal yang menyebarkannya adalah Islamic Brotherhood Television. Kalau dilihat tanggalnya, video ini pertama kali ditayangkan 2 bulan yang lalu. Tapi kini kembali diviralkan, entah untuk tujuan apa. Yang penting juga, Rizik bukan hanya bicara soal pembubaran partai, dia juga bicara tentang perlunya kehadiran partai yang memperjuangkan syariat Islam. Ini adalah peringatan serius. Rizik biar bagaimanapun adalah seorang pemuka Islam yang dipercaya sebagian umat Islam Indonesia. Namanya memang meredup terutama setelah dugaan petualangan seksualnya. Tapi kini, setelah kembali lepas dari penjara, kelihatannya Rizik sedang berusaha membangun kembali kerajaannya. Bahkan terlepas dari manuver politiknya, ucapan-ucapan Rizik bisa sangat dipercaya sebagian kalangan umat Islam. Karena itu, apa yang dikatakannya sangat mungkin berdampak serius. Dalam pandangan saya, dari apa yang disampaikannya, jelas sekali Rizik tidak paham politik modern secara memadai. Saya dan mungkin sebagian besar dari Anda juga kecewa sih dengan partai politik kita. Kita mungkin juga menganggap partai politik Indonesia tidak menjalankan fungsinya secara benar. Tapi kalau percaya pada demokrasi, Anda tetap memerlukan partai politik sebagai kekuatan yang berada di tengah, sebagai perantara negara dan masyarakat. Apalagi dalam kasus Indonesia. Penduduk kita 280 juta manusia. Kalau ide Rizik bahwa setiap individu bisa menjadi calon anggota DPR tanpa dicalonkan oleh partai politik, akan terjadi kekacauan luar biasa dalam proses pencalonannya. Sebelum lebih jauh, saya kembali dulu pada ide Rizik. Dia itu marah sekali pada partai politik. Menurutnya, saat ini sebetulnya setiap partai politik ditentukan oleh ketua umum masing-masing partai. Dia mengutip seorang anggota partai yang menyatakan bahwa partainya didikte oleh ketuanya. Dan itu berlaku di semua partai yang ada. Karena itu para wakil rakyat yang duduk di parlemen sebenarnya tidak memiliki otoritas apa-apa katanya.
Mereka hanya menjalankan perintah ketua partai. Karena itu yang menguasai parlemen sebenarnya adalah 9 atau 10 ketua partai. Para pemodal besar yang hendak mengendalikan kelahiran undang-undang yang sejalan dengan kepentingan mereka tinggal menguasai para ketua partai itu. Hancur negara ini, kata Rizik. Ide ini sudah disampaikannya pada para politisi di Indonesia. Jadi menurut dia, Indonesia perlu membangun sistem meritokrasi. Orang yang dipilih menjadi menteri misalnya ditentukan oleh keunggulannya, keberhasilannya, bukan berdasarkan partai dari mana mereka berasal. Saat ini, kata Rizik, yang menentukan siapa yang duduk di pemerintahan, dari menteri sampai bahkan cleaning service adalah partai. Kementerian bahkan dijadikan ATM partai. Karena itu, Indonesia tidak memerlukan partai-partai itu. Indonesia harus menjadi negara tanpa partai, kata Rizik. Andai kata negara tanpa partai saat ini belum bisa dijalankan, paling tidak saat ini kita bisa kerucutkan partai-partai menjadi 2 partai besar. Pertama, partai yang mendukung syariat Islam, kedua partai yang tidak mendukung syariat Islam. Saya tidak tahu persis kapan dan di mana dia menyampaikan ceramah itu. Tapi isinya sangat membahayakan. Kalau kita kecewa dengan partai, yang harus dilakukan adalah memperbaiki kualitas partai. Itu yang misalnya berusaha saya lakukan dengan masuk PSI agar bisa masuk parlemen. Saya juga punya sejumlah kenalan yang berpikiran sama. Atau kita bisa terus menyuarakan kritik kita kepada partai-partai yang ada agar mereka memperbaiki diri. Partai politik diperlukan sebagai penghubung antara negara dan rakyat. Memang partai politik seharusnya bukan baru bekerja menjelang pemilu, atau hanya bekerja kalau ada keuntungan yang hendak diperoleh. Parpol, partai politik, seharusnya terus mengamati, mengawasi, mengikuti perkembangan yang berdampak pada kepentingan masyarakat. Partai politik juga seharusnya menjadi tempat di mana masyarakat mengadu. Ketika rakyat marah dengan kebijakan-kebijakan yang ada misalnya, mereka seharusnya bisa bicara dengan partai. Partai seharusnya mendengar dan menyampaikan keluhan itu pada pemerintah. Seharusnya masyarakat tidak perlu hanya unjuk rasa atau langsung mendatangi parlemen untuk menyampaikan aspirasinya. Masyarakat seharusnya bisa mengandalkan partai politik. Partai politik bisa dibilang adalah satu-satunya pihak yang dapat menerjemahkan kepentingan dan aspirasi masyarakat ke dalam legislasi dan kebijakan publik yang mengikat. Karena itu, parpol seharusnya memilih para calon legislatif yang memiliki kemampuan dan integritas untuk mewakili rakyat di DPR. Kalau parpol Indonesia belum menjalankan itu, kita sebagai masyarakat harus mendorongnya menjalankan kewajiban itu, bukan malah membubarkannya seperti diusulkan Rizik. Tapi rekam jejak Rizik selama ini memang membuat saya cukup paham dengan apa yang dia mungkin inginkan. Sejak lama Rizik ini pada dasarnya memang anti demokrasi. Dia tergolong orang yang percaya bahwa demokrasi seperti yang kita terapkan sekarang tidak sejalan dengan perintah Tuhan. Karena itu dia harus berusaha mendorong para pengikutnya untuk tidak percaya pada demokrasi. Nah, untuk membuktikan bahwa demokrasi adalah sistem politik yang salah, dia menggunakan kebobrokan partai politik sebagai alasan. Kalau partai politik bisa diperlemah, dia bisa mendesakkan gagasan tentang partai politik yang memperjuangkan syariah. Pada akhirnya, tujuan akhir perjuangan Rizik adalah membangun Indonesia menjadi negara Islam, negara syariah. Kalau kita mau sedikit menggunakan akal sehat kita, sebenarnya gagasan Rizik ini bisa sangat dipertanyakan. Misalnya saja soal apa yang disebut sebagai meritokrasi tadi. Saat ini, para menteri dipilih oleh presiden, bukan oleh partai politik. Memang presiden akan mendengarkan masukan partai politik pendukungnya, tapi tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk mengikuti perintah ketua umum partai manapun, termasuk partai dari mana ia berasal. Bahkan seorang presiden yang kuat bisa menentukan sendiri sepenuhnya dengan memilih orang-orang terbaik dalam jajaran kabinet yang hendak ia bangun. Tentu saja pengalaman Indonesia saat ini masih menunjukkan bagaimana partai-partai politik tertentu bisa sedemikian kuat menguasai kabinet tertentu. Tapi itu tidak harus dengan sendirinya terjadi karena kita mengadopsi sistem multipartai. Di banyak negara barat yang menerapkan sistem multipartai, korupsi bisa mereka tekan dan tidak tunduk pada kepentingan partai-partai berkuasa.
Yang diperlukan adalah kekuatan masyarakat sipil untuk mendorong lahirnya sistem politik yang transparan dan akuntabel. Korupsi diperangi dengan sistem pengawasan dan hukum yang kuat. Bila ada sebuah kabinet yang bahkan satpamnya ditentukan oleh sebuah partai politik tertentu, fenomena itu akan diangkat masyarakat, disampaikan pada partai yang pada gilirannya akan mempersoalkan kecurangan itu baik di gedung parlemen, kepada masyarakat, atau kepada pemerintah yang berkuasa. Pemerintahan yang buruk seperti yang digambarkan Rizik diatasi dengan keseimbangan kekuasaan yang menolak pemusatan kekuasaan di satu tangan pemerintahan. Dan sungguh mengherankan bahwa Rizik menganggap bila sistem kepartaian kita ini hendak dibongkar, maka salah satu jawabannya adalah mengadakan sebuah partai yang memperjuangkan syariah Islam. Apa relevansinya? Walau mengandung banyak kelemahan, gagasan Rizik ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Masalahnya, seperti saya katakan tadi, Rizik ini berpengaruh. Dan kalau dia terus menyuarakan dan menggemakannya, jangan heran kalau nanti banyak umat Islam yang tidak percaya pada demokrasi. Itulah tadi gambaran tentang strategi-strategi oleh Habib Rizik yang ini semacam teguran kepada Raffi Ahmad. Semoga saja Raffi Ahmad bisa mengetahui hal tersebut sehingga bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di negeri ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.